Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan nama saya Thea. Di sini dengan nomor 27 saya akan menunjukkan prosedur dari sirkumsisi itu sendiri. Nah, di sini saya akan melakukan pendahuluan, di mana pendahuluan itu menjelaskan tujuan dari sirkumsisi, yang dimana sirkumsisi bertujuan untuk membersihkan dari kotoran-kotoran maupun menghindari infeksi, dan juga dari sirkumsisi ini prosedurnya adalah dengan gunting bagian foreskin, bagian terluar, kulit terluar dari penis ini. Nah, pengguntingan itu akan digunting hanya sampai sulcus coronaria, yang kemudian menunjukkan kemudian untuk membebaskan area glans. Nah, di sini saya sebelum melakukan prosedur, saya juga akan memberikan inform consent kepada orang tua. Selamat pagi Bapak Ibu, silakan menandatangani inform consent. Dan kemudian apabila sudah tanda tangani yang menunjukkan kesetujuan, di sini saya akan meminta sang pasien untuk tidur terlentang, kemudian membuka celananya, mempersiapkan diri. Sembari sang pasien mempersiapkan diri, saya akan juga mempersiapkan diri dengan mencuci tangan 6 langkah. Oke, baik, sudah. Di sini kemudian saya akan menjelaskan beberapa alat-alat yang akan digunakan. Misalkan seperti di sini ada sarung tangan, kemudian ada kasa, kemudian juga ada squid. Nah, squid ini squid 3 cc, squid, kemudian juga ada disinfektan larutan povidone iodine 10%, kemudian juga ada krem disinfeksi. Kemudian juga ada klem arteri bengkok di sini. Kemudian juga ada red instrumen. Nah, kemudian ada klem lurus, kemudian ada gunting jaringan bengkok, kemudian ada gunting benang, ada benang plain catguard. Di sini kemudian ada needle holder. Nah, needle holder itu biasanya seperti ini, needle holder. Kemudian juga disertai lidocaine, kemudian juga ada pinset chirurgis, handle mesh, pisau bedah. Nah, di sini saya akan mengawali dengan melakukan disinfeksi. Sebelum saya melakukan disinfeksi, saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Oke, pertama-tama saya akan melakukan disinfeksi pada penis. Di sini saya akan melakukan disinfeksi pada penis dan sekitarnya dengan menggunakan povidone iodine dan juga kasa yang saya jepit seperti ini, kemudian mencelupkan pada povidone iodine dan disinfeksi secara sirkuler keluar menyeluruh hingga pada area umbilikus, kemudian juga pada proximal femur atau bagian selangkangan. Oke, baik, sudah. Kemudian dibuang kasanya. Nah, di sini kemudian saya akan menggunakan duk steril untuk mempersempit lapang pandang, lapang tindakan. Kemudian apabila sudah, saya selanjutnya akan melakukan anestesi lokal. Nah, anestesi lokal ini dilakukan dengan infiltrasi atau anestesi subkutan, dimulai dari pangkal penis melingkar seperti ini, dari belakang sini, kemudian secara menyeluruh melingkar, kemudian pada sisi berikutnya dan melingkar. Kemudian sudah. Di sini saya menggunakan lidocaine 2%. Kemudian saya akan menunggu 3 hingga 5 menit untuk memastikan anestesi lokal sudah bekerja. Saya akan menggunakan gunting bengkok ini untuk memastikan. Apakah terasa? Apakah teraba? Nah, apabila jawabannya tidak, berarti anestesi lokal telah bekerja dengan baik. Nah, kemudian di sini saya akan membebaskan pelengketan dengan klem. Nah, maksudnya pelengketan ini biasanya ada cairan sperma yang akan melengketkan pada area prepusium ini dengan glans. Nah, pertama tarik prepusium ke proksimal, dengan ke proksimal, menarik ke proksimal.
Nah, apabila ada perlengketan seperti ini, menggunakan gunting bengkok ini untuk mendorong, kemudian membuka, mendorong hingga pangkal. Seperti ini, bebaskan, tutup kembali, bebaskan, tutup kembali, dan bebaskan, tutup kembali. Apabila sudah, di sini dilakukan sampai terlihat. Seperti ini. Apabila sudah, di sini saya akan memberikan garis. Berikan garis tanda bahwa ini adalah petanda untuk sampai manakah prepusium ini akan digunting. Kemudian saya akan menggunakan pijat bengkok ini kembali untuk menarik sampai ke bawah. Nah, kemudian saya akan membersihkan area yang dilapisi oleh stigma dengan kasa. Nah, kasa ini akan diberikan atau dibasahi dengan povidone iodid salut. Kemudian membersihkan cleanse ini sampai bersih. Apabila sudah dibuat, kemudian saya akan melakukan dosum sisi. Nah, di sini saya akan memberikan tanda pada insisi dengan menjepit kulit prepusium setinggi sulcus coronarius. Apabila sudah, saya akan melanjutkan dengan prepusium perfluum. Dijepit klem pada pukul 1. Kemudian juga dijepit klem pada pukul 11. Kemudian saya akan melakukan insisi menggunakan gunting jaringan pada pukul 12. Seperti ini. Hingga menggunting hingga ke sulcus atau dari perbatasan ujung prepusium hingga ke sulcus coronarius. Kemudian saya akan membukakan seperti ini. Nah, kemudian saya akan melanjutkan dengan menggunting prepusium ini. Sesuai dengan garis yang telah ditandai sebelumnya. Ya. Sudah. Sebelum saya membersihkan perawatan perdarahan, di sini saya akan melakukan pengecekan apakah sudah rapi. Apabila belum rapi, saya akan menggunting kembali untuk merapikan sesuai dengan garis yang telah ditandai sebelumnya. Apabila sudah rapi, kemudian saya akan melakukan perawatan perdarahan. Nah, perawatan perdarahan di sini saya akan menggunakan klem kasa untuk membersihkan pendarahan yang terjadi. Apabila pendarahan masih terjadi, saya akan terus mendep-dep atau membersihkan pendarahan. Nah, apabila didapatkan sumber pendarahan seperti peredaran darah, di sini saya akan hentikan jepit dengan klem bengkok arteri, seperti klem bengkok arteri ini, untuk menjepit pada bagian tersebut. Ini contoh saja. Kemudian
pastikan dari seluruh sumber pendarahan sudah diatasi. Dan kemudian saya akan melanjutkan dengan menjahit frenulum. Nah, di sini saya akan menggunakan jahit matras horizontal yang akan saya lakukan pada jam 12, jam 6, jam 3, dan juga jam 9. Kemudian selanjutnya saya akan menjahit jaringan mucosapolit. Di sini saya akan menggunakan jahitan interrupted pada pukul 2, 4, 8, dan juga 10. Di sini saya akan menggunakan plain catgut. Kemudian menggunakan gunting benang untuk menggunting sisa benang. Oke. Seperti ini. Apabila sudah dijahit secara horizontal, matras horizontal, di sini selanjutnya saya akan melakukan interrupted. Sebelumnya, horizontal struktur ini akan dilakukan pada pukul 12, 6, kemudian 3, dan juga 9. Nah, kemudian untuk interrupted ini sendiri akan dilakukan pada pukul 2, 4, dan juga 8, dan juga 10. Saya akan melakukan pada pukul 10. Bila sudah, digunting kembali dengan gunting. Nah, sudah. Apabila sudah dijahit secara keseluruhan, nah di sini saya akan melakukan balut luka. Nah, di sini selesai dijahit, olesi tepi luka dengan betadine. Menggunakan betadine. Dibalut dengan betadine. Kemudian menggunakan rasa seperti ini, kemudian di plaster. Nah, apabila sudah, di sini saya akan mengedukasi sang pasien untuk tidak membasahi area penis, terutama pada glans ini yang setelah dijahit, biarkan kering 2 hingga 3 hari. Nah, kemudian apabila ada pendarahan pada pos sirkumsisi, segera kontrol ke dokter, atau maksudnya pos sirkumsisi adalah setelah melakukan prosedur sirkumsisi ini. Nah, apabila selesai kencing, hapus sisa kencing dengan kasa, dan juga setelah 3 hari pos sirkumsisi atau setelah sirkumsisi, kontrol ke dokter untuk rawat luka atau lepas balutan. Nah, sementara itu setelah saya mengedukasi, saya akan memberikan beberapa obatan seperti analgesik, analgetika, dan juga antibiotika. Analgesiknya akan saya berikan asamifenamat, dan sedangkan antibiotiknya saya akan memberikan amoksisilin. Nah, untuk setiap obat-obatan ini adalah secara oral. Untuk dosisnya sendiri adalah 500 mg untuk asamifenamat. Begitu juga dengan amoksisilin dikali 3 kali 1. Seperti itu. Sekian dari prosedur sirkumsisi hari ini telah selesai. Silakan menggunakan sarung maupun pakaian yang longgar sehingga tidak menjepit plek penis ini. Sekian, terima kasih.